Satu, di hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara kepada seluruh warga SMA Ksatria. Yuk ikuti keseruan kami. Kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh yayasan untuk memperkembangkan kualitas sekolah dan membuat lingkungan sekolah yang nyaman? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap individu itu punya hak dan kewajiban. Nanti setelah individu masuk ke lembaga gitu ya. Jadi kewajibannya adalah melakukan sesuatu yang menjadi tugasnya sebagai individu maupun sebagai lembaga. Haknya berarti minimal memperoleh perlindungan baik secara individu maupun secara lembaga. Perlindungan itu banyak ya. Dari perlindungan yang tidak baik, perlindungan di masyarakat, sebagai warga negara, sebagai lembaga, itu semua punya hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban, gitu ya. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya tentang masalah yayasan. Jadi yayasan punya kewajiban memajukan lembaga ini lebih baik. Kuncinya memajukan lembaga ini lebih baik. Kalau perlu yang terbaik gitu. Untuk mencapai ke sana perlu perjuangan. Siapa yang berjuang? Semua sivitas akademik. Siapa sivitas akademik itu? Ya yayasan, ya sekolah, ya guru, ya murid. Untuk menjadi sukses muridnya, tidak bisa gurunya saja yang sukses, tapi muridnya harus sukses. Jadi kalau guru memberikan sesuatu, muridnya menerima sesuatu untuk menjadi sukses, maka kolaborasi untuk mencapainya gitu ya. Muridnya belajar, harus rajin, gurunya mengajar, harus benar, sesuatunya benar. Itu kira-kira seperti itu. Nah, harapannya Ksatria ke depan lembaga ini menjadi sekolah yang unggul. Nah, unggul ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Oleh siapa? Oleh semua pihak. Yayasan, iya, sekolah, guru, murid, dan lebih penting adalah support dari orang tua murid. Karena ini sekolah swasta. Sekolah swasta itu tanpa orang tua murid nggak bisa. Ya, kira-kira. Jadi siapa? Lembaga, guru, murid, orang tua. Itu harus kerjasama. Dan terakhir adalah dukungan dari pemerintah. Karena sekolah ini berada di dalam wilayah tertentu di mana ada camat, lurah, wali kota sampai kenegaraan. Jadi semua harus ngikutin aturan yang berlaku di wilayah tersebut dan mengikutin aturan yang ada. Oke, itu ya. Ada lagi? Itu saja Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Apa kewajiban utama guru dalam proses mengajar mengajar? Oke, baik. Jadi kewajiban guru yang pertama itu adalah mendidik siswa. Jadi kewajibannya itu nggak cuma hanya mengajar, tapi kita juga berkewajiban untuk memberi contoh perilaku kepada siswa yang baik, yang dimana kita mengharapkan siswa tersebut juga memiliki perilaku yang baik. Yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban guru yaitu mengajar dan berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada di sekolah. Jadi peraturan untuk murid itu bukan cuman untuk murid aja, tapi ada juga peraturan guru yang dimana kita harus ngejalanin. Karena dengan kita ngejalanin kewajiban itu insya Allah akan menjadi awal mula dimana siswa-siswi tersebut juga menjadi siswa yang bertanggung jawab gitu. Oke, terima kasih Bu. Bapak, saya izin mau nanya, apa saja hak yang dimiliki guru di sekolah? Oke, kalau berbicara hak pasti banyak sektornya ya. Kalau misalnya kita bahas hak dalam hak ekonomi, otomatis ya kita berhak mendapatkan honor yang baik. Terus kemudian kita juga dapat tunjangan juga kalau perlu, terus juga mendapatkan jenjang karir yang baik juga gitu. Itu hak kami menjadi guru dalam sektor ekonomi. Cuman kalau dalam pembelajaran, hak yang harusnya ada di guru adalah hak hak prerogatif, dalam arti hak atas kontrol penuh atas kelas lah. Selama saya jadi guru, selama saya jadi guru di kelas, ya saya mempunyai hak untuk mengatur murid gitu, sebagaimana supaya terciptanya pembelajaran yang baik gitu. Karena kan hak ini kan juga dibarengi dengan kewajiban saya sebagai seorang guru untuk mengajar yang baik. Nah,
kalau misalnya saya punya kewajiban mengajar dengan baik, ya otomatis saya juga mempunyai hak untuk bisa mengatur jalannya pembelajaran yang baik di kelas. Artinya saya punya hak untuk marah ke kalian, terus juga punya hak untuk memberikan tugas yang bermanfaat untuk kalian, yang menunjang proses pembelajaran lah, intinya supaya kalian bisa belajar gitu. Intinya itulah 2 hak seperti itu. Oke Bapak, terima kasih atas Ya. waktunya. Izin Mbak, mau nanya. Ya. Bagaimana hak guru dalam menentukan metode pembelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah, makasih banyak. Sebetulnya guru punya hak dan menentukan pola cara KBM, kegiatan belajar mengajar, learning and achievement in your class, ya kan, itu berbeda, it's very very different, ya kan. Yang pertama, kuasai dulu kelasnya, gimana mungkin mau menentukan. Yang kedua, kuasai kelas, berikan kebersihan dulu, dicek semua custom, ya kan, pakai dasi atau tidak, dan seterusnya, kerapihan itu penting yang pertama sebelum KBM dimulai. Nah setelah itu dilihat dulu, dipetakan anak-anak ini ada yang mungkin di atas rata-rata cukup dan di bawah rata-rata, sehingga per mata pelajaran itu tugasnya wali kelas sebetulnya. Nah wali kelas men-share kepada guru yang bersangkutan yang mapel yang masuk, sehingga guru yang mapel itu dalam perjalanannya KBM itu bisa lebih tahu mensiasati, menentukan bagaimana apa pola diskusi misalnya, terus pola misalnya pola ada ulangan, apa ulangan harian, atau juga ada tugas, baik tugas pribadi atau sekelompok, dan itu semua diapresiasi itu artinya dinilai dan dikasih ke anak-anaknya. Dan kalau memang nilainya kurang, ya sampaikan kurang gitu. Dan siswa juga harus diberitahukan oleh guru itu bahwa bagi yang nggak masuk harus segera menyampaikan, menghampiri gurunya, Bu, Pak, kemarin kita nggak masuk, seperti gitu kan. Bukan minggu depannya, bukan. Nah ini hak guru memberitahukan kepada siswa-siswa. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, dalam penentuan KBM, ya, dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari harus dipetakan dulu, baru nanti ditentukan. Yang jelas dalam kegiatan belajar mengajar atau transfer knowledge, ya, itu ada beberapa yang harus diterapkan ke tiap guru dan mapel, dan situasi anak juga kan berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini pola diskusi yang paling bagus. Entar dulu, lihat dulu pola anak-anaknya, apalagi di SMA, apalagi di sekolah vokasi, STM misalnya kan, SM itu sangat beda. Jadi kembali lagi, kuasai kelas dulu, berikan materi, ada evaluasi, dan ada perbaikan. Ada juga reward kepada, ya kita harus fair ya, siswa yang mungkin agak lebih berbagi, lebih tinggi nilainya, bisa berbagi, dikelompokkan untuk mengangkat, membantu teman-temannya di bawah. Karena sejatinya keberhasilan guru itu adalah bukan pada nilai yang tinggi bagi si anak, bukan. Tapi bagaimana siswa itu bisa lebih baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Memang bukan seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa banyak yang dimiliki, yang diberikan kepada orang lain. Ya, Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. sama-sama, barokah, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya mau nanya, apa saja hak-hak yang seharusnya didapat guru di sekolah agar mereka bisa mengajar dengan nyaman? Oke, hak yang harus didapatkan guru ya di sekolah agar bisa mengajar dengan nyaman, ya tentu kalau bagi saya ya, guru sejarah adalah fasilitas yang mendukung ya. Misalnya dalam pembelajaran sejarah itu kita misalnya membutuhkan kayak speaker, lalu proyektor, papan tulis, spidol, seperti itu. Itu perangkat untuk dapat mengajar dengan nyaman. Nah tentunya agar kita bisa mengajar dengan nyaman juga, tentunya dengan ruang kelas yang dapat mengkondisikan atau yang dapat memfasilitasi lah, seperti ruangan kayak ber-AC, lampunya juga nyaman, seperti itu. Ya mungkin itu sih. Nah setelah hak-hak itu dapat dilaksanakan, tentu guru akan mengajar dengan lebih enak, seperti itu. Mungkin itu sih. Sanksi yang diterima siswa jika ia tidak melaksanakan kewajibannya dalam mentaati aturan sekolah. Jadi yang pertama itu bakal kena peringatan pertama.
Terus kalau masih nggak bisa dikasih tahu, bakal peringatan kedua sampai ketiga terakhir. Kalau masih nggak bisa juga bakal dipanggil orang tua atau SP1. Makasih Kak. Iya. Apakah Satpam wajib memakai seragam dan atribut resmi selama bertugas? Wajib. Dan kenapa? Wajib, karena nanti tugas kewajiban Satpam harus pakai seragam lengkap. Nah, Terima kasih Bapak. Menurut Bapak sebagai caraka, Bapak berhak atau tidak untuk mengikuti kegiatan sekolah non-akademik? Sebenarnya sih enggak sih, karena dari tahun ke tahun itu enggak pernah sih. Itu aja. Iya, itu aja sih. Terima kasih Pak.